Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pada kesempatan hari ini, materi mata kuliah zakat dan wakaf, kita masuk pada pertemuan kedua tentang zakat dan potensi peradaban umat. Hari ini saya sampaikan tentang gimana sih sebenarnya zakat itu potensinya seperti apa, termasuk kemudian regulasi yang sudah ada di Indonesia kaitannya dengan zakat. Oke, secara tidak langsung ketika kita bicara tentang zakat, saya yakin teman-teman sudah banyak yang tahu zakat itu secara pengertian bisa kita identifikasi yang pertama dari sisi bahasa dan juga dari sisi istilah. Banyak kemudian pengertian-pengertian zakat yang sudah ada di sekitar kita seringkali kita gunakan. Ada yang menggunakan istilah al-barokah, yakni zakat itu harapannya kemudian al-barokah. Barokah itu sesuatu yang berkembang, maka harapannya dengan barokah ada an-nama'u, termasuk kemudian sesuatu yang berkembang, tumbuh subur. Harapannya kemudian dengan orang menanam atau memberikan hak orang lain dalam bentuk zakat itu nantinya bisa berkembang tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang yang diberikan. Yang ketiga ada makna zakat itu at-thaharah. Dari sisi bahasa thaharah itu kita maknai suci. Suci berarti ya dia bagian atau zakat itu digunakan untuk mensucikan harta kita yang masih bercampur. Karena dalam sebagian harta kita itu ada haknya orang lain. Kalau itu tidak diberikan, tidak dikeluarkan zakatnya, maka zakat kita masih kotor. Maka zakat itu dimaknai thaharah atau artinya suci. Yang keempat, makna lain dari zakah menggunakan istilah at-tazkiyah, lit-tazkiyatun nafs biasanya untuk mensucikan diri, untuk bagian dari proses pencucian harta. Dari sisi bahasa ada 4 kata yang bisa kita derivasikan pada pengertian zakat. Al-barokah yang mana bisa sesuatu yang kemudian yang penuh dengan kemanfaatan, atau yang kedua ada makna an-nama'u, harta itu agar kemudian berkembang dari satu kelompok kepada orang lain, kelompok muzaki kepada kelompok mustahik, dari fakir, miskin, dan seterusnya. 3 toharo, dan yang keempat adalah penyucian. Secara bahasa bisa kita lihat dari beberapa hal ini. Yang pertama, zakat, pengertian zakat itu merupakan kadar harta tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Maka yang dimaksudkan dengan kata tertentu itu harta wajib zakat sudah tertentu jenisnya. Nanti ditentukan mana kemudian kategorinya, antara zakat perkebunan atau zakat binatang ternak dengan zakat penghasilan misalnya, atau antara zakat hasil pertanian, nanti berbeda. Maka itu sudah ditentukan dalam fikih tertentu bentuknya. Dari zakat emas kah, zakat perak kah, zakat pertanian kah, dan macam-macam yang lainnya. Dan kemudian ada batasan tertentu juga jumlahnya. Kapan kemudian harta itu masuk kategori sudah mencapai nisab atau belum. Tidak semua harta kemudian masuk kategori wajib zakat. Maka harta tertentu yang kemudian sudah mencapai derajat tertentu, ukuran tertentu itu termasuk. Kemudian yang ketiga, batas waktunya juga tertentu. Ada yang kemudian yaumah hasodih misalnya. Idza athmara, jika kemudian pohon atau kemudian buah-buahan itu berkembang, waktu haqqahu yaumah hasodih, maka keluarkanlah pada waktu panennya. Atau kemudian ketika sampai pada batas nisab, waktunya 1 tahun, haul. Batasnya nunggu 1 tahun. Emas ketika kemudian ditabung 85 gram emas, maka ketika sudah mencapai 1 tahun, itu adalah batas waktunya.
beda-beda antara satu harta dengan harta yang lain, maka disebut dari sini adalah yakni harta yang dikeluarkan hartanya harta tertentu, mulai dari jenis hartanya, besaran zakatnya, sampai kemudian batas waktunya kemudian sudah ditentukan tertentu itu. Oke, diberikan yang berhak menerimanya. Kemarin saya sampaikan terkait dengan 8 kelompok atau 8 asnaf itu, yang nanti insya Allah akan kita coba bedah satu persatu kaitannya dengan perkembangan pemaknaan atau pada fikih zakat kontemporer pada makna-makna mustahik zakat. Yang pertama dari bisa kategori secara umum, yang kedua dari berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2011. Teman-teman perlu ingat, undang-undang ini adalah undang-undang yang terbaru, mungkin nanti akan ke depan akan ada perubahan lagi, kita alam, tapi yang sebelumnya adalah 38 tahun 1999 diperbarui dengan 23 tahun 2011. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim, seorang muslim atau kemudian badan usaha. Nah, maka ada perkembangan nih kalau di undang-undang kita. Tidak hanya seorang muslim saja, zakat itu masalahnya pada zakat fardi, pada individu. Tapi kemudian juga diberikan atau kewajiban zakat itu juga dibebankan kepada badan usaha. Kalau teman-teman kemarin sempat belajar pengantar ilmu hukum, subjek hukum itu kan ada dua. Yang pertama adalah orang, yang kedua badan hukum. Maka misalnya ada badan hukum, yayasan, misalnya Bank Syariah Indonesia, karena dia sudah menggunakan asas-asasnya, asas syariah, maka dia terkena kewajiban itu. Ya, badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah Islam. Maka ketentuannya seperti apa? Ya harus didasarkan pada syariat Islam, pemberiannya, dan seterusnya. Mungkin kemarin juga sempat viral, misalnya di Jawa Tengah ya, di Basnas Jawa Tengah itu yang kemudian memberikan bantuan zakat itu pada kelompok-kelompok tertentu. Iya, bisa saja kategori meskipun dia terafiliasi dalam satu kelompok, tapi bisa saja memang kelompok-kelompok yang rentan, yang masuk kategori fakir atau miskin itu. Cuman memang tidak boleh kemudian zakat itu hanya diberikan pada satu organisasi tertentu. Pokoknya kalau afiliasinya tidak ke partai A, afiliasinya tidak ke golongan A, dan seterusnya, itu tidak boleh. Kemudian mestinya harus siapapun yang berhak zakat yang beragama Islam tentunya. Kecuali kemudian kategori mu'alaf ya, sudah beralih dari agama non-muslim kepada Islam. Tapi semuanya untuk kewajiban atau harta zakat itu wajib diberikan sesuai dengan syariat Islam. Tidak boleh bertentangan. Meskipun kemudian kita ada undang-undang, Indonesia itu kan banyak beragam. Masyarakat miskinnya juga tidak hanya dari muslim. Ya, tapi kemudian pemberiannya harus didasarkan pada syariat Islam. Di dalam Al-Quran ada beberapa istilah atau terminologi zakat yang biasa digunakan. Makna zakat itu ada yang kemudian menggunakan makna sodaqah atau kata sodaqah. Khudh min amwalihim sodaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka itu sodaqah tutahhirhum, yakni zakat itu, karena kalau hanya sodaqah biasa itu belum tentu kemudian dia bisa tutahhirhum. Maka tadi maknanya zakat sodaqah tutahhirhum bimakna ay az-zakah. Yang kedua ada kemudian terminologi dalam Al-Quran, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wala yunfikunaha. Nah, ini kemudian dia menggunakan dalam Al-Quran itu dan tidak menginfakkan. Dia mereka yang sudah menyimpan zahab, emas dan juga perak, dan kemudian dia tidak mau menginfakkannya fisabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka makna infak atau nafkah atau infak di sini itu bermakna az-zakah, karena kalau infak saja tidak mungkin kemudian yang tidak memberikan infak itu kan sedekah biasa saja, tidak mungkin kemudian fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang tidak mau membayarkan infaknya atau zakatnya, maka dia akan diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Tidak ada kemudian kalau infak sedekah itu kan terserah. Tapi kalau zakat itu masuk kategori kewajiban, maka yang tidak membayarkan kewajibannya akan kemudian diazab oleh Allah.
Yang ketiga hak kulu min thamarihi athmara wa'tu haqqahu. Zakat menggunakan istilah hak dan keluarkanlah haknya yauma hasodi pada hari panennya. Atau kemudian yang keempat dalam Al-Quran menggunakan al-afwu. Khudil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin. Ambillah kelebihan. Al-afwu bisa berarti maaf, bisa juga ambillah kelebihan dan perintahkanlah untuk mengerjakan perbuatan yang baik. Ini beberapa istilah yang ada dalam Al-Quran di mana meskipun tidak menggunakan kata zakah tadi ya, tapi kemudian menggunakan istilah lain yang kemudian secara terminologi makna kembali kepada zakat. Oke. Saya rasa kalau kemudian hikmah zakah teman-teman sudah sering kali memahami atau mengkaji tentang ini. Ada faidahnya, faidah dari sisi diniyah, ada khulukiyah, ada yang ketiga ada istimaiyah. Di faidah diniyah dari sisi agama ya artinya zakat itu ya bagian dari menjalankan perintah agama dari sisi agama, menguatkan dari sisi keagamaan. Orang muslim kemudian punya kewajiban zakat diberikan kepada orang muslim. Kepeduliannya. Ada kemudian orang non muslim yang kemudian baru beralih ke Islam, dia masuk kategori mu'allaf. Saya ini baru masuk Islam, diberikan zakat. Begitu kuatnya kemudian misalnya persaudaraan antar muslim dan seterusnya. Faidah diniyah termasuk kemudian dari proses menjalankan kewajiban itu. Yang kedua ada faidah khulukiyah dari sisi akhlak. Maka kita juga harus paham bahwasanya kalau kemudian orang mengeluarkan zakat itu mestinya kemudian juga dibarengi dengan perbuatan atau perbaikan akhlaknya. Tidak benar kemudian kalau kita misalnya memberikan zakat dengan cara melempar-lempar, itu khulukiyahnya di mana? Maka berikanlah yang terbaik kepada mereka. Yang ketiga ada faidah istimaiyah. Dari segi sosial kemasyarakatan pasti akan terbangun. Bagaimana kemudian teman-teman yang sudah bergerak di wilayah-wilayah filantropi, yang sudah bergerak di wilayah pengelolaan zakat itu, saya yakin kemudian akan muncul sisi sosial kemasyarakat. Saya kemarin dibantu, saya kemarin diberikan dana dari zakat dari ini dan seterusnya. Pasti kemudian akan muncul, saya sekarang punya lebih, saya berikan. Itu akan terus menyambung dan terusnya. Ada 3 faidah atau hikmah yang bisa kita ambil dari sisi diniyah, dari sisi khulukiyah, dan dari yang ketiga dari sisi istimaiyah. Oke. Sejarah kelahiran zakat kalau kita bisa lacak beberapa literatur yang menyampaikan bahwasanya zakat itu muncul dari ini loh. Gimana kemudian yang pertama kita bisa lacak dari gimana kehidupan orang-orang pada waktu itu yang lebih bersifat kesukuan. Ada chauvinis ya. Mereka itu kadang suka perang. Seringkali kemudian memang suka perang, barbar, suka membunuh dan lain-lain. Kelompok satu dengan kelompok yang lain saling bertentangan. Bagaimana kemudian di Arab itu ada suku-suku pada waktu itu yang kemudian memang saling bertentangan. Maka bagaimana Nabi yang kemudian datang di Madinah berusaha untuk menjadikan mereka yang bersuku-suku itu dijadikan satu kelompok Madinah. Dengan kemudian melenggangnya kekuasaan kelompok satu dengan yang lainnya, stratifikasi sosial yang tinggi antara yang kaya sekali, miskin sekali, juga termasuk pada waktu itu peran laki-laki dan perempuan itu ya pasti sangat berbeda jauh satu dengan yang lainnya. Perempuan tidak diberikan hak-haknya sesuai dengan kodratnya, tapi kemudian perempuan hanya ditaruh di belakang. Ini kan persoalan gender, golongan kaya menindas pada golongan fakir, miskin, dan seterusnya. Maka dari kelompok-kelompok inilah yang kemudian artinya pertentangan antara satu kelompok kaya dan miskin tidak saling satu ya, masih ada perbudakan dan semacamnya. Maka dengan semangat
persamaan hak kewajiban setiap manusia tanpa mengenal ras, suku atau bangsa atau bahasa, maka Islam itu, agama kita itu berusaha memberikan perlindungan terhadap kepentingan orang miskin yang terpinggirkan. Di antaranya adalah melalui zakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi, tetapi secara terbatas. Tidak kemudian, pokoknya hartaku secara keseluruhan. Artinya ada kepemilikan yang mutlak untuk dimiliki sendiri, melainkan juga harus dibagi dengan sesamanya yang memang dalam keadaan kekurangan. Artinya, kalau sebelumnya ya sudah, ini hartaku nih, kamu ngambil secuil pun itu bagian dari ini. Dan tidak ada kemudian keinginan untuk berbagi antara satu dengan yang lainnya. Oke. Maka dari situlah kemudian ditetapkanlah zakat yang sebelumnya juga, kalau bisa kita lacak dari sebelum eranya Nabi Muhammad, pada waktu itu juga sudah ada beberapa istilah-istilah atau praktek-praktek yang tumbuh subur ya di karangan para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, sebagaimana ditegaskan misalnya dalam surah Maryam yang menjelaskan banyak kisah-kisah Nabi. Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Maka kemudian selanjutnya wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakah, dan kemudian mereka kelompok-kelompok ini itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakah, yakni kemudian untuk melakukan atau mengerjakan ibadah sholat dan juga mengeluarkan zakat. Wa kana inda rabbihi mardiyah. Itu pada masa Nabi Ismail. Pada masanya Nabi Isa pun juga qala inni abdu wa ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, bahwasanya Nabi Ismail itu menyampaikan bahwasanya sesungguhnya aku adalah hamba Allah yang kemudian berikan padaku kitab dan menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan kemudian Allah menjadikanku berkah ya, aina ma kuntu, dimanapun aku berada. Wa awsani, Allah kemudian mewasiatkan kepada bis salati waz zakati ma dumtu hayya, selama hidupnya kemudian diperintahkan untuk menjalankan ibadah sholat dan kemudian mengeluarkan zakat. Maka sejarah secara pastinya memang antara pada beberapa ulama memang berbeda pendapat. Para ulama berselisih pendapat tentang pensyariatan zakat. Sebagian menyebut disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, yang berarti 1 tahun sebelum pensyariatan puasa. Jadi ada kemudian puasa dulu baru zakat. Ada kemudian yang menyebut bahwa syariat zakat itu disyariatkan pada tahun ketiga Hijriah, 1 tahun setelah pensyariatan puasa. Jadi ada kemudian kewajiban puasa dulu, baru kemudian kewajiban zakat. Artinya kalau kita bisa lihat, zakat itu baru disyariatkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Tadi setelah ketika tatanan sosial itu sudah mulai ditata. Pada waktu misalnya pada waktu di Mekah, tatanan sosial masih belum. Maka kemudian Nabi menyatukan nih kelompok-kelompok terlebih dahulu dalam dalam piagam Madinah, yang kemudian disatukan lagi ya. Dan lagi di Madinah Nabi menyatukan kelompok Muhajirin dan juga Ansar. Ketika itu sudah mulai memiliki satu tujuan, maka dan setelahnya atau selanjutnya perintah zakat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke. Saya bicara tentang sedikit, ini tahunnya agak lama, sekitar tahun 2016-17. Tapi kemarin dari silaturahmi nasional dari pengelola zakat itu, menurut sebagian besar kelompok tertentu, potensi zakat itu sudah mencapai 2 triliun lebih. Oke, kita bisa kalkulasi sedikit sajalah. Jumlah penduduk Indonesia sekitar 2016-17 itu 210 juta jiwa. Kalau kita lihat data BPS itu hampir 83-85%-nya beragama Islam. Maka dari 210 juta jiwa itu kita ambil saja misalnya
Di 210 juta jiwa kita ambil 85%-nya yang beragama Islam. Dari 178 juta jiwa ini kita bisa ambil lagi nih. Kita ambil lagi dari sisi apanya? Dari sisi 25% saja kita ambil yang beragama Muslim yang kemudian sudah memenuhi nisab. Tidak mungkin kan semua 85% orang beragama Islam itu punya kewajiban zakat. Zakatnya zakat mal. Kalau zakat fitrah ya semuanya misalnya semuanya punya kewajiban. Kita asumsikan 25% saja penduduk Muslim yang telah memenuhi nisab dalam membayar zakat penghasilan, maka kalau kita bisa lihat sekitar 44,6 juta jiwa. Dengan asumsi dari penghasilannya itu hanya 1,57 juta jiwa, 1,5 juta per bulan. Asumsinya saja, asumsi paling jelek. Ya dari nisabnya ya nanti misalnya kan nisabnya adalah 7 juta sekian. Nah, 7 juta sekian nisab zakat mal. Kita ambil aja 1,5 juta per bulan, maka dari 1,5 juta, 1.500.000 kalikan 44.600 orang dengan kewajiban zakat yang dikeluarkan 2,5% saja, ini bisa kita per bulan bisa mencapai 1,6 triliun loh per bulan. Satu tahun kalau bisa dihitung 20 triliun. Besar sekali 20 triliun dalam satu tahun itu. Saya kemarin di Basnas Surabaya misalnya, Basnas Surabaya itu baru jalan. Basnasnya saja belum termasuk las itu satu bulan bisa mencapai 2-3 M. Satu bulan Surabaya saja. Ya, di Basnas tidak termasuk lembaga amil zakat misalnya Nurul Hayat, Al-Falah dan seterusnya tidak termasuk itu. Itu sudah kalau real di Basnas Surabaya itu 2-3 miliar per bulan. Kalikan kemudian 2 miliar kali 12 bulan, satu bulan satu tahun bisa mencapai 24 miliar. Besar potensinya dari satu tempat. Maka meskipun kemudian ya tidak salah kalau kemudian ada potensinya di Indonesia itu mencapai 20 triliun paling sedikit, meskipun kemudian kalau kita lihat hasil penelitiannya Islamic Development Bank ketika bekerjasama dengan IPB Bogor itu potensi zakat Indonesia mencapai 217 triliun. Nah saat ini baru 2,3 triliun nih yang kemudian tercatat di Basnas, artinya baru mencapai 1% dari total. Nih, ya hanya baru 1%-nya. Ya kemana kemudian yang lain? Ya ini tugas kita bagaimana memaksimalkan potensi zakat. Oke. Oke. Kaitannya dengan potensi, kita bicara tentang peradaban umat, zakat pasti kemudian tujuan paling tidaknya kita itu kan agar orang lain merasakan apa yang dirasakan para muzaki, dapat menikmati apa yang juga dinikmati oleh muzaki dan seterusnya. Al-mu'minuna wal-mu'minati ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakata wa yuti'una rasulullah ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Zakat itu memang sebagai bagian dari upaya perlindungan sosial dalam umat Islam. Maka menurut Mustafa Husni As-Sibai dalam bukunya Ishtirakiyatul Islam, bahwasanya ada beberapa golongan masyarakat yang berhak atas jaminan sosial yang meliputi yang pertama itu dia wajib dipelihara dan diberi jaminan sosial. Dipelihara dan juga diberikan jaminan sosial. Ya, mau jaminan sosial bidang pendidikan kah, jaminan sosial di bidang kesehatan kah, dan seterusnya ini wajib dipelihara. Fakir miskin, orang sakit, orang buta, lumpuh, lansia, ibnu sabil, gelandangan, tawanan perang itu menurut Mustafa Husni As-Sibai dia wajib nih mendapatkan dua perlindungan dan juga jaminan sosial. Yang kedua, wajib hanya diberi bantuan, yakni orang yang terlilit hutang, terdakwa karena perbuatan tidak sengaja yang mewajibkan membayar denda. Kalau dulu beberapa kali ya kita sering lihat TKI atau TKW yang di Saudi yang kemudian dikenai hukuman mati tapi kemudian dia harus membayar dendanya. Kadang kemudian ada donasi yang dia hanya wajib diberi bantuan saja, setelahnya ya sudah.
atau orang yang kehabisan ongkos dalam perjalanan tidak perlu kemudian tidak hanya tidak dipelihara dan tidak diberi jaminan, cukup dibantu. Berhak atas jaminan keselamatan sebagai tamu di lingkungan masyarakat muslim, jaminan untuk sama-sama merasakan nikmat Allah, dan jaminan untuk saling membantu keperluan rumah tangga. Ini adalah kemudian bagaimana kemudian cara kita melindungi orang miskin, bagian dari menjaga kehidupan sosial. Maka melindungi orang miskin itu, orang miskin dari perintah zakat, ada kemudian di dalam perintah tentang zakat itu 8 asnaf. Ada mulai mix fakir, il-fuqara wal masakin. Kenapa kemudian didahului dengan fakir dan miskin? Itu adalah bisa saja kemudian beberapa ulama tafsir mengidentifikasi didahulukannya fuqara dan masakin ini, maka perhatikan kelompok ini. Karena jika sampai kelompok fuqara masakin ini tidak diperhatikan, bisa saja kemudian jurang antara orang-orang yang kaya dengan orang yang mampu, orang yang tidak mampu itu semakin lebar. Ya, oke, fakir miskin terlebih dahulu, nanti baru kemudian yang lainnya itu akan ngikut. Jika kemudian dari kelompok fakir, kelompok miskin itu sudah selesai, artinya bukan habis selesai, artinya sudah diberikan haknya, bagaimana ketentuannya untuk orang miskin, bagaimana kemudian untuk yang lainnya. Maka pesan Nabi itu sangat jelas. Jika ada seorang meninggal tersia-sia di sekitar lingkungan orang-orang yang kaya, maka orang kaya itu terlepas dari pengakuan Allah dan Rasulnya, artinya tidak dianggap umat Islam lagi. Maka beberapa waktu yang lalu kita mungkin pernah mendengar, ya kita belum tahu sampai motif detail atau jelasnya yang terjadi kalau tidak salah di Jawa Barat. Ada satu keluarga meninggal, menurut penyelidikan katanya sudah beberapa bulan tidak, ketika meninggal itu sudah tidak ada lagi makanan-makanan yang ada di rumahnya. Ditengarai keluarga itu meninggal ya karena kehabisan stok, ya kehabisan uang dan seterusnya, kebutuhan pokok tidak terpenuhi, maka sampai meninggal. Maka orang-orang yang ada di sekitarnya itu, kata Rasul, akan terlepas dari pengakuan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Naudzubillah min dzalik. Maka ini bagian dari melindungi orang miskin dari perintah zakat. Ketiga, tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Maka tadi sudah saya sampaikan sekilas, perhatian pemerintah Indonesia dimulai di tahun 68 sebenarnya. Ada dulu itu namanya Bazis, yang berfungsi sebagai pengelola zakat, mengatur dan mengelolanya agar dapat dimaksimalkan fungsinya. Baru kemudian tahun 99 lahir Undang-Undang 38 tentang pengelolaan zakat, yang diperbarui di tahun 2011 lahir Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, di mana kemudian negara memberikan keleluasaan kepada masyarakat, tentunya organisasi kemasyarakatan, untuk menjadi bagian dari pengelolaan zakat, membantu Basnas. Nanti detail. Oke. Maka organisasi pengelolaan zakat di Indonesia untuk melaksanakan di dalam Undang-Undang 3 tahun 2011 ini, untuk melaksanakan zakat, pemerintah itu membentuk Basnas yang merupakan lembaga pemerintah non-struktural bersifat mandiri, bertanggung jawabnya pada presiden dan menteri. Menteri dalam hal ini Menteri Agama. Adapun kemudian masyarakat itu dapat membentuk lembaga amil zakat. Bedakan antara B dan L. B ini badan, kalau L lembaga. Les untuk bantu Basnas dalam pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Jadi kayak misalnya muncul Lazisnu, Baitul Mal Hidayatullah, terus kemudian Nurul Hayat dan semacamnya. Itu adalah mereka itu bagian dari membantu Basnas. Basnas ini punya pemerintah nih. Pemerintah membentuk nih. Atas perintah undang-undang, pemerintah membentuk yang namanya Badan Amil Zakat Nasional. Nah, dari Basnas inilah kemudian ya regulasi, beberapa ya ketentuan dan seterusnya.
Termasuk kemudian jika ada orang-orang atau organisasi masyarakat mau membentuk lembaga amil zakat, harus mendapatkan izin dan rekomendasinya dari Basnas, kemudian mendapatkan izin dari menteri atau kantor Kementerian Agama. Itu kalau kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka jika ada kelompok tertentu yang kemudian memungut zakat dari masyarakat dan lembaganya itu tidak resmi, belum mendapatkan pengesahan, pada dasarnya itu bisa kita kategorikan secara negara, itu kita kategorikan sebagai organisasi yang ilegal, meskipun secara fikih sebenarnya bisa saja itu bagian dari syiar agama. Yang penting kemudian didistribusikan dengan baik dan benar. Nanti kita akan kaji bagaimana sih sebenarnya kategorinya fikih itu terkait dengan amil itu harus boleh dibentuk siapa dan seterusnya. Ya, ini berdasarkan peraturan Basnas ada kemudian alokasi dana tertentu yang bisa diberikan kepada kaitannya dengan kebijakan penyaluran ZIS. Alokasi 10% itu alokasi kemanusiaan, bisa kemudian 20% program kesehatan, program pendidikan, ekonomi, dan dakwah. Dakwah 10% itu diberikan kepada mu'allaf sebenarnya. Tapi kemudian ya bisa saja kemudian dakwah itu bisa masuk bagian dari fakir pada kemanusiaan, nanti pada fakir, miskin, pada gharim, ibnu sabil. Kalau kemudian program pendidikan, kesehatan itu bisa fakir, miskin, mu'allaf, ini semuanya bisa masuk. Ekonomi, fakir, miskin bisa masuk, mu'allaf bisa masuk, gharim juga bisa masuk. Oke. Ini kebijakan penyaluran ZIS sebagaimana yang diatur di dalam peraturan Basnas. Maka hubungan zakat dan negara dalam rangka mewujudkan unified system yang satu, pengumpulan dan distribusi zakat itu harus terintegrasi dengan Basnas sebagai eksekutif agensi pemerintah dalam pengelolaan zakat. Dalam kaitan ini, lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang telah mendapatkan izin sesuai ketentuan harus dipandang sebagai konteks membantu tugas negara. Jadi mereka itu hanya membantu dalam tanda kutip, tidak kemudian berdiri sendiri tanpa persetujuan dari negara. Hierarki pengelolaan zakat dilakukan secara berjenjang, ada Basnas tingkat pusat, ada Basnas provinsi di Jawa Timur, misalnya di Surabaya itu ada Basnas Provinsi Jawa Timur yang ada di Islamic Center, dan masing-masing kabupaten itu punya juga kesatuan organisasi yang memiliki hubungan hierarkis pada dasarnya. Dalam kaitan ini, semua LAZ menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS kepada Basnas dan Pemda secara maka lembaga-lembaga amil zakat itu ada kan kemudian LAZ nasional. Maka kalau dia kategorinya LAZ-nya nasional yang SK-kan langsung Menteri Agama, maka laporan tahunannya itu ke Basnas Pusat. Kalau kemudian dia mendapatkan izin itu izin operasionalnya dari Kanwil Menteri Agama, Kanwil kantor Kementerian Agama wilayah Jawa Timur misalnya, maka nanti dia hanya memungut dan mendistribusikan di wilayah itu saja. Ya, dia memungutnya dari wilayah itu karena dia sifatnya lebih regional. Termasuk kemudian yang lain nanti juga akan begitu, ketika dia diizinkan oleh kantor Kemenak kabupaten, ya dia tanggung laporannya ya juga ke Kemenak atau ke Basnas yang ada di wilayah kabupaten. Itu sifatnya koordinatif, konsultatif, dan informatif. Kepatuhan atau compliant pada ketentuan syariat Islam, prinsip syariat Islam itu dicantumkan sebagai asas pertama. Ya, di dalam undang-undang itu diatur bahwasanya pengelolaan zakat itu diatur sesuai dengan syariat Islam. Pengelolaan zakat tidak mungkin dilakukan oleh badan hukum yang bukan berbasis Islam. Maka tadi saya contohkan misalnya Bank Syariah Indonesia, karena dia juga ditentukan secara syariat Islam, karena merupakan ranah agama dan wajib didistribusikan dengan syariat Islam. Karena juga akan susah ketika kemudian semua badan hukum itu boleh ngambil boleh kemudian diambil. Nanti ini badan hukum tapi dia bikinnya bir. Kemudian apakah masih ada kewajiban zakat dan seterusnya, itu yang itu yang kemudian jadi problem nantinya. Maka pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan zakat serta penggunaan hak ambil mengharuskan dilakukannya audit syariah terhadap Basnas dan LAS. Basnas itu pun juga diaudit
lembaga amil zakat juga diaudit. Maka dua-duanya diaudit. Ini kayak dalam kaitannya dengan membangun hubungan zakat dan negara. Kalau sampai tidak diaudit, ya maka mungkin saja akan muncul kemudian lembaga-lembaga yang kemudian hanya memanfaatkan dana dari masyarakat tapi tidak ketika mendistribusikannya tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Maka prinsip akuntabilitas pengelolaan zakat pada hakikatnya adalah mengelola amanah muzaki dan mengelola hak-hak mustahik. Pengelolaan zakat menurut akuntabilitas yang tinggi pada lembaga yang mengelolanya dan prinsip akuntabilitas dimunculkan menjadi salah satu asas pengelolaan zakat. Maka zakat itu ya kemarin saya sampaikan misalnya coba saja kemudian kita searching ke lembaga-lembaga pengelola websitenya pengelola zakat itu pasti kemudian di situ yang tampil adalah laporan-laporan gimana kemudian pendistribusian, daya gunaan dan semacamnya. Semuanya ditaruh di situ dalam rangka menjaga akuntabilitas lembaga. Oke, selanjutnya pekan depan saya minta teman-teman kaitannya dengan pengalaman belajar silakan membuat mind mapping keislaman dan keindonesiaan melalui zakat dan sumber hukumnya, gimana kemudian Islam seperti apa, keindonesiaan seperti apa, bagaimana khasnya zakat di Indonesia. Maka masih melakukan pemetaan hubungan keislaman keindonesiaan melalui peta konsep zakat di Indonesia, bagaimana kebijakannya, sumber hukumnya, hubungan dan pola distribusi dan prinsip pengawasan di Indonesia. Insya Allah nanti akan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Tugas berbentuk pribadi atau individu. Demikian untuk uraian materi di pertemuan pertama ini saya sampaikan. Jika ada yang perlu ditanyakan silakan bisa disampaikan, bisa pekan depan atau bisa melalui Jabri. Demikian, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.